Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek itu tuh dihancurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda. Halo, Assalamualaikum semuanya. Ini seperti yang kita tahu ya, lagi rame di media sosial, Kang Deddy Mulyadi, gubernur dari Jawa Barat. Ini lagi ada kayak sesi interview bersama anak SMA ya, dan warga lainnya. Dan menariknya yang aku awalnya tidak ngerti, melihat video itu, wah ini anak berani banget ya, mengkritisi kebijakan dari pemerintah. Dan setelah tahu kronologi dan sebagainya macamnya, cuma bisa bilang, Astagfirullahaladzim. Proyek-proyek itu tuh dihancurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungan yang bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil yang dikorbanin? Oh, iya. Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan? Atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar bisa hebat dan sebagainya. Ekspresinya bener-bener meyakinkan banget ya anak. Bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Karena dia bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti melawan. Hari ini harga hak rumah gue disusut. Ini bisa jadi rumah kalian disusut. Ya, Lah kamu mendirikan rumah di bantaran kali yang tanahnya rumah pemerintah. ngurus rakyat sama pembangunan. Tapi keadilan kemana? Oh, Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. bener sih, Bukan bener. ajang buat pamer kebijakan. Dan ingat, Oh sih. suara yang disakiti bisa jadi gema yang paling keras. Oh, Lalu kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? Itu Pak, Coba di bawah nah, ini seru ini seru ini. Lulus dari mana? Dari SMA saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang Alhamdulillah. menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya, Ada. terus kalau misalnya, Rumahnya di bantaran kali lagi. Aduh, Tapi aduh. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, Ah, wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek ya Pak. Proyek apa? Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling Bentar dulu. Di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Indonesia. sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan. Di negara mana yang ada TK Indonesia ada aja. wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya Nggak di ada. Indonesia. Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis. 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Lah iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu Ngeyel biar ya. bisa ngerasain Memang perpisahan. tipenya ngeyel. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? bisa Ya dicicil. membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya apa ya? Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 Iya, tahun. betul. Yang setiap Betul sih Pak, harinya. saya ngerasa kan udah lulus ya. Ah. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain Gregetan gimana juga ya. kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua Pak. Hah, rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Aduh. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini.
Kritik gubernur karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Ya. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Aku ngeri. Belum Ya kan? ngerasain cari uang sendiri soalnya. Jadi Ya. apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Ya, betul. Gitu. Asal ngomong. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran Kasian untuk sebenarnya. sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Itu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik Pak, lebih tepatnya itu menurut Apa? saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita susah kumpul-kumpul, dibilang. kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri, sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Iya, Bener kan? betul. Lagi musim memang. Ya kan? Ya, memang ketika ngelihat video awal-awal ya, memang salut banget sama ini anak atas keberaniannya mengkritisi pemerintahan gitu ya. Terus setelah ditelusuri apa yang dia bicarakan ternyata bikin apa ya, geleng-geleng kepala sih. Karena dia membuat sebuah konten yang video di awal tadi itu kayak di apa, dengan background rumah digusur, ternyata itu adalah tanah pemerintah. Dan itu menurut aku lucu banget sih, dia membuat sebuah video itu dengan narasi yang seakan-akan wes membela negara, membela orang banyak gitu ya, dengan ekspresinya yang benar-benar meyakinkan. Entah dia terinspirasi dari mana, benar-benar kekeh banget. Terus kedua tadi yang berbicara dengan Kang Deddy Mulyadi, apa ya, bener-bener kelihatan nih anak ini tipe-tipe yang ngeyel ya, nggak bisa dibilangin ya, nggak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi sih. Yang dia tahu apa yang dia inginkan tuh harus tercapai gitu ya, meskipun segala omongan dan segala pemikirannya menurut aku tuh lucu banget sih. Jadi buat siapa ya namanya tuh ya, aura cinta atau apa gitu ya, aura-auran gitu ya. Sukses ya buat kamu ya, semoga kedepannya itu ya sebelum berbicara di depan umum gitu ya, dipikirkan dulu yang disampaikan itu apa. Jangan asal berbicara, jangan punya pemikiran bahwa kita vokal, bahwa kita lantang, tapi yang disampaikan itu nggak ada isinya. Ya menurut aku itu juga mempermalukan sendiri sih. Cuman poin plusnya sekarang kamu viral.